Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Lalu Bapak mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan senantiasa kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan juga menjauhi setiap apa yang Allah larang. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebenar-benarnya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita, uswah hasanah untuk kita semua. Setiap perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ketika kita melakukannya, niscaya kita akan mendapatkan pahala. Karena apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Dan ini kita harus berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita, atau semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam 'ala khams." Islam ini didirikan atas 5 fondasi. Agama Islam ini akan tegak dengan 5 fondasi ini. Yang mungkin kita mengenalnya, bahkan kita sudah menghafalnya dari semenjak kecil kita. Karena ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan juga haji ke Baitullah. Kita mengenal ini ma'asyiral muslimin, yang mana kalau tidak dengan 5 amalan ini, Islam kita tidak akan sempurna. Karena 5 ini merupakan rukun fondasi keislaman kita, ma'asyiral muslimin. Tidak boleh kita menghilangkan salah satu daripada 5 ini. Karena ini asal daripada ibadah dan ketaatan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita mengetahui bahwasanya rukun daripada rukun-rukun Islam ini penting untuk diri kita,
maka kita harus benar-benar menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu berada di bulan-bulan yang kita ketahui. Dan sekarang sudah masuk bulan haji. Apa yang dimaksud ashhurun ma'lumat, bulan-bulan yang telah diketahui? Para ulama mengatakan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah mendekati, bahkan kita sudah masuk ke dalam ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Karena 3 bulan ini ma'asyiral muslimin, yang mana ketika kita safar untuk haji pada salah satu 3 bulan ini, kita niatkan untuk ibadah haji. Makanya jamaah, terkhusus jamaah kaum muslimin yang ada di Indonesia, mereka pun beberapa sudah mendarat untuk beribadah atau menunaikan kewajibannya, yaitu ibadah haji. Dari rukun yang 5 tadi, ma'asyiral muslimin, ini beragam. Ada yang mana rukun ini harus senantiasa melekat pada diri kita. Tidak boleh kita melepaskan sedikit pun, sedetik pun tidak boleh kita melepaskannya. Yaitu rukun yang pertama. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus kita tetapkan dalam diri kita. Tidak boleh kita melepaskannya sedikit pun. Dengan apa? Berarti ketika kita mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita harus sudah memahami apa konsekuensi yang harus kita lakukan. Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan dan tunaikan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kemudian ada juga rukun ini yang termasuk harian kita, yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, yaitu seperti ibadah salat. Mendirikan salat, dalam sehari kita melakukan salat 5 waktu. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ada ibadah yang harus kita lakukan, yaitu ibadah salat. Bahkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tolong akan kepada salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan juga salat. Maka kita sebagai seorang muslim harus menjaganya dalam keseharian kita. Kemudian ada juga rukun yang dia berbentuk sanawi, tahunan. Ya seperti membayar zakat dan juga puasa bulan Ramadan. Ini yang kita lakukan tahunan. Adapun ibadah haji ma'asyiral muslimin, ini kita tunaikan minimal seumur hidup sekali. Minimal seumur hidup sekali. Bagaimana kita ingin berangkat haji, adapun kondisi kita dalam keadaan fakir? Yang penting niat, ma'asyiral muslimin. Kita niatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan atas manusia dia untuk ibadah haji bagi orang yang mampu. Ketika kita masih memiliki kekuatan, masih memiliki untuk melakukan usaha, mengumpulkan harta atau yang lainnya, maka kita niatkan kita harus beribadah haji. Jangan kita pesimis, jangan kita mundur terlebih dahulu, putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kita sebagai seorang muslim harus memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji ini. Walaupun ma'asyiral muslimin, sekiranya kita mendaftar sekarang haji, maka antrinya entah puluhan tahun lagi baru mungkin kita berangkat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hamba-hambanya yang memiliki niat shadiqah, niat yang jujur. Karena ketika seorang hamba memiliki niat yang jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakannya, akan memanggilnya
ke Baitullah. Dan ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada beberapa keutamaan ketika seorang melakukan ibadah haji. Semoga hal ini memotivasi kita agar kita senantiasa menyiapkan diri, menabung dari sekarang untuk beribadah atau pergi menuju ibadah haji. Yang pertama adalah huwa afdhalul a'mal. Haji ini, ibadah haji termasuk amalan yang utama dan perkara ibadah yang mendekatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang mulia? Amalan apa yang utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Imanun billahi wa rasulih." Iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi ya Rasulullah? Amalan yang memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah. Kemudian Nabi menjawab, "Jihadun fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hajjun mabrur." Haji yang mabrur. Kemudian ma'asyiral muslimin, haji juga dia setara, sebanding, sejajar pahalanya dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah, karena beliau seorang wanita tapi beliau melihat bahwasanya ada keutamaan besar kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha memberanikan diri bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, nara al-jihad afdalul amal." Ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad ini sebaik-baik amalan. Apalah mujahid? Apakah boleh kami para wanita untuk ikut berjihad ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "La, tidak wahai Aisyah. Walakin afdalul jihad hajrun mabrur." Akan tetapi sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya haji mabrur pahalanya tidak mendapatkan apapun kecuali surga. Jadi kita mendapat ketika haji kita hajinya mabrur, maka yang kita dapat tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari umrah ke umrah yang lainnya terdapat kafarah, penghapusan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, seseorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangatlah kita ma'asyiral muslimin untuk menunaikan ibadah haji, yang mana ibadah haji ini merupakan atau bagian dari salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian ibadah haji juga ma'asyiral muslimin, dia akan menghilangkan kefakiran. Jangan dikira ketika kita menabung untuk ibadah haji, harta kita akan hilang begitu saja. Tidak, ma'asyiral muslimin. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan menggantinya. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah antara haji dan umrah. Maksudnya ketika kita ibadah haji,
ibadah haji lagi. Ketika umrah, kita umrah lagi. Terus kita melakukan, semangat untuk melakukan ibadah ini. Fa'innal mutaba'ata bainahuma, karena ketika kita mengikuti ibadah haji dengan ibadah haji atau ibadah umrah dengan ibadah umrah lainnya, tanfil faqr wa dzunub, niscaya dia akan menghilangkan kefakiran dan juga dosa. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana kir dia akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di besi. Ma'asyiral muslimin, maka semangatlah kita untuk melakukan ibadah haji. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, walaupun dia sudah berusaha dengan sepenuh tenaga dia untuk menabung tapi tidak tersampaikan juga, minimal dia mendapatkan pahala ibadah haji ini. Bagaimana cara orang yang tidak mampu untuk pergi ibadah haji tapi dia mendapatkan pahalanya? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat walaupun tidak beribadah haji, kita mendapatkan pahala haji. Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man shallal fajr fi jama'ah," barang siapa yang salat subuh, salat fajar secara berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullah," kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari terbit, "tsumma shalla rak'ataini," kemudian dia salat 2 rakaat, "kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah." Kemudian dia salat 2 rakaat, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Nabi mengulangi, tamah, sempurna. Tamah, sempurna, tamah, sempurna. 3 kali Nabi mengatakan tamah, sempurna. Maka ini jadikan motivasi kita. Sekiranya kita sudah berusaha walaupun tidak dapat untuk melakukan ibadah haji, karena kita tidak mampu untuk melakukan ibadah ini, maka kita berusaha untuk semangat mendapat pahala yang pahalanya sama seperti ibadah haji dan umrah ini. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dan rezeki untuk senantiasa dapat beribadah di Baitullah Al-Haram, supaya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ziarah ke Baitullah Al-Haram, karena ini adalah ibadah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, semakin kita mengunjungi Baitul Haram, semakin kita cinta dan semakin rindu kepada Baitullah Al-Haram. Semoga Allah memberikan karunia kita untuk dimudahkan dan diberikan taufik dalam melakukan ibadah, dan khususnya ibadah haji ini, karena ibadah haji membutuhkan tenaga, membutuhkan istiqomah, membutuhkan harta yang banyak. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah melapangkan hati kita yang memiliki harta untuk segera melakukan ibadah haji, dan semoga Allah melapangkan hati kita untuk dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah haji ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.